Apa iya orang sudah mati ditanya-tanya nggak ada kerjaan? Orang hidup saja masih hidup ditanya nggak bisa jawab, apalagi udah mati. Apa bukannya nggak ada kerjaan? Tapi kan omong kosong ini dia kebenaran, karena begitu banyak yang menyampaikannya. Karena yang disebut kuburan itu benar-benar kuburan itu. Yang disebut dengan yang ditanya itu benar yang ditanya gitu. Itu kan bahasa simbolik. Kuburan itu ini kuburan tubuh kita, ini kuburan. Masalah pertanyaan kubur yang di dalam video itu dikatakan bahwa pertanyaan kubur adalah hanya lambang dan pemaknaan yang ujungnya adalah pada logika dan rasionalitas. Perlu Anda pahami bahwa agama itu ada dua, ada sakral dan ada akal. Ada sakralitas dan ada rasionalitas. Hal-hal yang sakral itu tidak bisa serta-merta dirasionalkan. Contoh adalah pertanyaan kubur, azab akhirat, azab kubur, surga dan neraka, annal jannata haq, wa annan nara haq, wa anna su'al mungkarin wa nakirin haq. Orang-orang yang tidak percaya dengan hal-hal yang saya sampaikan itu dalam kitab Sulam Safinah dikatakan murtad. Nah, hari ini ada orang yang bernarasi tentang bahwa pertanyaan kubur hanya sesuatu hal yang simbol dan mungkin tidak percaya dengan hal yang sakral seperti yang dilakukan oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah bertanya kepada orang-orang yang ada di alam kubur. Ini kalau terus-terus disampaikan bukan hanya sesat bagi orang yang menyampaikan, tapi juga sesat bagi orang yang disampaikan. Ghairi wa idza su'ilu fa'aftu bighairi ilmin. Ketika ditanya dia akan menjawab dengan tanpa ilmu. Kalau itu disampaikan terus akan menjadi penyesatan bagi umat. Inikah yang orang yang katanya dideklir menjadi seorang ahli ma'rifat yang tidak menggunakan rasa, tidak menggunakan hakikat dalam berbicara, dan tidak menggunakan qalb, hanya menggunakan akal. Coba kita lihat di sini. Teks agama yang berupa pertanyaan kubur, lalu dinafikan sebagai hal yang menjadi simbol dan makna saja. Dengan bahasa bahwa orang hidup saja ditanya sulit, apalagi orang mati. Itu pertanyaan dari mana? Itu logika apa? Hal yang sakral itu harus diterima dengan hati dan keyakinan bahwa memang ada pertanyaan kubur, dan itu dimaknai oleh para ulama benar-benar pertanyaan kubur. Azab kubur juga ada, lalu surga juga ada. Tidak bisa dideskripsikan dengan akal. Kalau sudah diseret ke akal, berarti dia sudah berusaha untuk menyesatkan pemikiran tentang sakralitas agama. Kita lihat di dalam sebuah hadis bahwa memang ada pertanyaan kubur. Hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud. Ya. Apa itu? Innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu. Jika ada seorang ya yang di dalam kubur, singkatnya begini. Idan sorofu anhu, ketika banyak orang-orang pulang setelah ya mengangkat jenazah dan dibawa ke kuburan, maka atahu malakani fayuqidanihi. Dua malaikat mungkar nakir datang, lalu duduk, lalu bertanya, makun tatakulu hadar rajul Muhammad. Kamu tahu siapa Nabi Muhammad? Ada dua jawaban. Klasifikasi pertama, jika itu orang mukmin, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Lalu jawabannya bagaimana terjemahannya? Saya bersaksi bahwa dia Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Yang kedua, kemudian malaikat
menyampaikan undur ila maq'adika finnar abdalakallahu bihi maq'adan fil jannah. Lihat itu tempatmu yang ada di neraka sudah saya ganti dengan surga. Fayarohuma jami'an. Lalu, wa amal kafir wal munafik, dan orang kafir dan munafik bagaimana? Fayaqulu la adri ma kuntu aqulu ma yaqulun nasfih. Saya tidak mengerti tentang apa yang diucapkan manusia itu. Fayaqulu la darita wa la taleta. Summa yudrubu mitraqatin min hadidin dhurbatan baina udunaihi fayasuhu sayhatan yasmauha mayyalihi ila thaqalain. Munafik dan kafir bagaimana? Dia tidak bisa menjawab seperti orang mukmin. Kemudian apa yang terjadi? Akhirnya Allah memukul melalui para malaikat itu, kemudian dia dipukul. Yudhrabu baina udunaihi, di antara dua telinganya, ya, fayasihu sayhatan, kemudian dia menjerit. Ini hadis apa? Yuthbitu syai'an akhara ghaira maksudin terjemah. Ini hadis ditetapkan untuk su'alu mungkarin wa nakirin. Jadi kita harus percaya dengan keyakinan, dengan iman. Tidak boleh menggunakan rasionalitas berpikir dan menjalar kemana-mana. Kubur dianggap sebagai pendaman-pendaman dalam hati. Kubur ya kubur. Pertanyaan malaikat ya pertanyaan malaikat. Azab, nikmat, surga, neraka harus diterima dengan keimanan. Tidak boleh dimaknai dengan makna apapun. Kalau menganggap dia adalah seorang alim makrifat, bukan. Hanya seorang yang memainkan akalnya untuk merapuhkan sakralitas agama.